Halo Sobat Muda, nak pai kemana kamu hari ini? Kalau belum ada rencana, bagaimana kalau Sobat Muda ikut petualangan tim Indonesia kali ini? Sama seperti sebelumnya, perjalanan tim Indonesia pastinya seru dan menyenangkan Sobat Muda. Setelah lama berkeliling menyusuri Pulau Jawa, bagaimana kalau kita sekali-kali berplesir ke Pulau Sumatera? Nah, tahukah kamu Sobat Muda kenapa kota kelahiran Ibu Fatmawati ini mendapat julukan Bumi Rafflesia? Tidak usah berlama-lama. Yuk langsung saja ikuti perjalanan tim Indonesia menyusuri kota Bengkulu untuk cari tahu jawabannya. Let's go! Sobat Muda, Provinsi Bengkulu memiliki kondisi alam dengan hutan yang relatif lembab dan basah. Tutupan dengan lahan dengan pohon-pohon besar menjadikan hutan daerah ini berhawa sejuk. Hal inilah Sobat Muda yang membuat Bengkulu endemik bunga Rafflesia. Sejauh ini diketahui ada 27 jenis Rafflesia di seluruh dunia dan 5 diantaranya ditemukan di Bengkulu. Seperti Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadutensis, Rafflesia hasselti, Rafflesia bengkuluensis, dan Rafflesia kemumu. Bunga Rafflesia adalah parasit sempurna. Uniknya, bunga ini tidak memiliki daun, batang, maupun akar. Jadi kehidupannya bergantung pada nutrisi yang diserap dari inang atau tempat menempel biji bunga tersebut. Bunga Rafflesia memiliki apa yang disebut haustorium yang berfungsi mirip akar untuk menghisap sari makanan dari sang inang. Nah, biasanya nih Sobat Muda, yang menjadi inang bagi bunga Rafflesia adalah pohon-pohon berukuran besar. Biasanya siklus dari biji menempel ke inang sampai mekar sempurna membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Selain itu, proses mekarnya bunga Rafflesia ini hanya bisa dinikmati selama 7 hari Sobat Muda. Setelahnya, sang bunga akan membusuk. Nah, karena aroma busuk inilah sebagian orang mengira bahwa bunga Rafflesia sama dengan bunga bangkai. Namun nyatanya keduanya berbeda Sobat Muda. Perbedaan yang paling menonjol adalah anatomi atau bentuk bunga. Jika bunga Rafflesia memiliki bentuk melebar ke samping dengan diameter 35 sampai 40 cm bahkan 100 cm, bunga bangkai berbentuk menjulang ke atas dengan tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter. Selain dari bentuk, perbedaan lain terletak pada golongan tumbuhan ini Sobat Muda. Seperti yang sudah disebutkan, bunga Rafflesia termasuk golongan tumbuhan parasit dari marga Rafflesiaceae. Sedangkan bunga bangkai berasal dari keluarga talas-talasan yang memiliki struktur lengkap mulai dari umbu, batang, bunga, biji, hingga akar sendiri yang membantu tumbuhan ini mencari makan sendiri. Kembali ke bunga Rafflesia, bunga ini mekar tidak mengenal musim. Setiap bulan ada saja Rafflesia yang mekar di wilayah berbeda. Selama proses mekar sempurna, Rafflesia akan mengeluarkan aroma tidak sedap yang menyengat yang menyebabkan serangga mendekat. Jenis kelamin bunga Rafflesia dibedakan menjadi 2, jantan dan betina. Ini ditunjukkan dengan ada tidaknya buah ketika bunga tersebut membusuk dan mati. Bunga jantan tidak meninggalkan buah, sedangkan bunga betina meninggalkan buah seukuran kepalan tangan manusia. Sayangnya nih Sobat Muda, bunga Rafflesia ini terancam punah. Hingga saat ini belum ada penelitian yang bisa menjawab bagaimana proses reproduksi bunga ini. Untuk bereproduksi, bunga Rafflesia memerlukan bunga jantan dan bunga betina dalam setiap proses penyerbukan. Namun menurut peneliti Rafflesia Agus Susetya, kebanyakan bunga mekar adalah bunga jantan bila dibandingkan dengan betina. Perbandingannya bisa 9:1 Sobat Muda. Artinya dari 10 bunga yang mekar, 9 adalah bunga jantan dan 1 bunga betina. Hal ini menyebabkan peluang pembuahan semakin kecil. Selain itu, konservasi lahan hutan menjadi lahan perkebunan juga menjadi ancaman terbesar bagi habitat bunga Rafflesia.
Ditambah lagi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Jadi nih sobat muda, kalau kamu sempat berkunjung ke hutan di Bengkulu dan mendapati bunga rafflesia sedang mekar-mekarnya, cukup amati saja ya. Dilarang mengambil, apalagi membawa pulang sang puspa langka Nusantara ini. Big no-no ya sobat muda.